Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Ihsan cintai, di antara rukun iman adalah beriman akan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingatkah kalian rukun iman yang keberapa? Beriman kepada kitab suci Allah. Betul, rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, yang keempat kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci yang pertama, kitab Zabur, itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan menjadi pegangan agama Yahudi. Sedangkan yang ketiga, kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam dan menjadi pegangan agama Nasrani. Sedangkan kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kitab suci Al-Qur'an, yaitu diturunkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi pedoman agama Islam. Tetapi perlu diketahui anak-anakku bahwasannya kitab suci tersebut semuanya telah hilang kecuali Al-Qur'an, dengan maksud bahwasannya kitab suci Zabur, Taurat, Injil yang ada saat ini itu sudah tidak otentik atau tidak sesuai dengan bentuk dan isi asli yang diturunkan kepada nabi mereka. Jadi ada banyak perubahan yang dilakukan oleh para pendeta mereka, dan itu akhirnya menyebabkan ajaran-ajaran dari kitab-kitab tersebut sudah berubah sehingga tidak asli lagi. Kecuali Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Oleh karena itu, anak-anakku, kita harus mempelajari Al-Qur'an. Kita harus bisa membaca kitab suci Al-Qur'an. Setelah kita bisa membaca kitab suci Al-Qur'an, kita harus belajar bahasa Arab agar mampu mempelajari kandungan isi dari kitab Al-Qur'an melalui tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama, bukan hanya memahami dari pemahaman tarjamah. Maka ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena memahami isi Al-Qur'an melalui terjemah bahasa Indonesia saja tanpa membaca kitab asli dalam literatur tafsir yang berbahasa Arab, maka pasti akan bisa sesat pemahaman tersebut, akan membaca dan menyelami makna-makna isi kandungan Al-Qur'an. Mumpung kita berada di dalam bulan Ramadan, saatnya kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Yang belum bisa membaca Al-Qur'an, tetap semangat. Kita belajar kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita. Jangan sampai hari-hari kita di bulan Ramadan jauh dari Al-Qur'an. Kalau bukan di bulan Ramadan, kapan lagi kita bisa dekat dengan Al-Qur'an? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an itu di dalam bulan yang mulia ini, sehingga bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Demikian dari Pak Ihsan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.